Halo semuanya. Halo. Hari ini kita ngapain nih, Cak? Kita bakal Ada apa tuh? podcast. Benar. Gimana, Pak? Selamat datang di studio podcast Visip 11. Tepuk tangan dulu teman. Nah, karena ini kayaknya udah ada bertiga nih, Cak. Itu kayak kita kenalan dulu. Kayak mau Mbaknya dulu atau kita dulu nih? Kita dulu. Kita dulu. Habis itu kita present Ke Mbaknya. narasumber. Oke. Oke semuanya, aku salah satu host di studio podcast Visip 11. Halo. Hai, dan aku Caca, salam kenal. Dan juga kita udah ada Mbak cantik yang duduk Bener di nih. seberang kita. Narasumber Boleh, buat di podcast ini. Boleh perkenalan diri, Mbak? Halo, aku Evi dari Ilkom 21. Tepuk tangan semuanya buat Mbak Evi. Nah, dengar-dengar Mbak Evi ini salah satu atlet juga ya, Mbak. Mungkin boleh sambil diceritain dulu. Introduce Mbak. sedikit aja tentang pengalaman Mbak menjadi atletik ya? Atlet Iya, lari. Benar. Aku atlet para atletik NPC Indonesia. Kalau ada yang belum tahu NPC itu apa, NPC itu organisasi buat atlet-atlet dari penyandang disabilitas gitu. Oke, Mbak Evi ini larinya di 100 meter, 200 meter Ya, atau? aku sprinter 100, 100, 200 200. sama 400. Mantep banget. Tepuk tangan lagi dong semuanya buat Mbak Evi. Terus kayak aku Keren. dengar-dengar juga udah beberapa kali pernah ke luar negeri juga ya, Mbak? Alhamdulillah. Tadi aku Kemana cari-cari udah ada di Dubai kayaknya. Udah pernah ada? Dubai? Gue pernah. Sama Tokyo juga ya, Mbak? Iya, kemarin di Paralimpik kan. Mantap. Mantap. Oke teman-teman, hari ini di podcast studio podcast Visip saya bakal bawain tema apa, Cak? Witsa. Bener banget. Jadi- Chat kali ini spesial kita undang mahasiswa berorientasi makan diri. Bener banget. Jadi tuh hari ini kita bakal bahas tentang kalau Mbak Evi itu tipikal yang bikin to-do list Benar. atau yang Ingat-ingat tugas sesuai hari. jadi kayak lebih ke spontan gitu, Mbak. Oke, jadi kita temanya nih tentang tugas ya pokoknya ya. Kalian tuh yang tugasnya biasa dibuat to-do list, ditulis hari H pengumpulannya, terus kalian udah buat rencana ngerjainnya, atau kalian tuh tipe yang ngerjainnya itu tinggal inget-inget harinya. Jadi bisa dibilang Spontan. spontan kerjainnya. Oke, karena kita udah kasih tahu tema WeChat kali ini, jadi kayaknya kita langsung bisa ceritain dulu nih, Cak. Bener. Kalau misalnya Mbak Evi atau kita sendiri itu lebih ke orang yang to-do list atau yang ingat-ingat hari H. Itu dia. Dan juga karena emang kita juga semakin kita dewasa kan semakin banyak kegiatan pasti ya, Mbak. Dari studi kita sendiri atau mungkin bahkan organisasi. Bener, atau mungkin di Mbak Evi ada lomba-lomba harus latihan juga toh. Ada perlombaan yang kayak tadi ke luar negeri kan, itu juga sebagai mahasiswa nih ya kan, kita ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, tapi hal itu juga harus berjalan berbarengan dengan yang Mbak Evi kerjakan, misalnya lari tadi, atletik atau latihan tadi. Nah, karena itu kan kalau misalnya kita nggak kerjain atau misalnya nggak ada to-do list atau mungkin nggak mikirin tentang tugas, itu kan pasti buat ke kuliah kita keteteran lah. Gitu. Bener. Karena kita udah capek di yang fokus kita hal lain itu. Betul. Terbagi kan pasti fokusnya. Iya, Nah, Cak dan Mbak Evi ini kan tadi kita udah ngomong betapa pentingnya to-do list dan ngebuat atau nginget hari H tentang tugas. Nah, kalau dari Mbak Evi sendiri, setiap ada tugas dari kampus ini kan Mbak Evi kebetulan anak ilmu komunikasi angkatan 2021 ya. Nah, Mbak Evi kalau ada tugas itu tipenya yang dibuat to-do list dulu atau yang kayak udah ingat hari H, nanti misalnya hari H-nya besok baru kerjain di kemarin Saat ya, itu. di saat itu. Mbak Evi tipe yang mana nih? Kalau aku sebenarnya sih tergantung ya. Kalau misalkan tugasnya banyak, itu aku buat to-do list. Tapi kalau cuma satu atau dua gitu, kadang aku ya udah inget-inget aja sih gitu. Jadi kayak misal besok pengumpulan, oke, hari ini aku baru ngerjain. Jujur kayak gitu sih. Jujur juga kita sebenarnya nggak jauh-jauh dari kayak gitu sih, Mbak. Iya. Berarti ada tipe yang inget-inget aja, ada tipe yang kadang kalau emang lagi hektik banget, Iya. mungkin ditulis gitu Iya ya. benar-benar. Bener sih, aku juga setuju banget. Soalnya juga sama banget kayak Mbak Evi, emang tugas-tugas yang tanda kutip ribet ya. Kalau saya bilang tanda kutip banyak atau kayak ribet lah, intinya menyita banyak waktu, biasanya dibuat to-do list biar kita tahu target nih, biar ada targetnya jadi tugasnya bisa dikerjain. Tapi kalau tugas-tugas yang kayak cuman sepele lah, sepele lagi, simple lah Nggak ada intinya. tugasnya Iya, sepele maksudnya ya. simple. Tugas yang simple mungkin nggak usah to-do list, tapi ingat harinya juga kayaknya udah bisa dikerjain ya Mbak. Nah, kalau Caca gimana tadi? Aku
Aku jujur tipenya yang spontan aja sih. Uhuy. Aku lebih ke kayak, karena aku anaknya juga kurang terorganize gitu ya, jadi aku lebih kayak ke ini aja sih, lebih ke kayak nginget-nginget aja, kayak oh besok ada ini, oh berarti yang harus aku kerjain ini. Jujur sebenarnya itu ya kurang kurang bagus sih. Sebenarnya semuanya kan ada plus minusnya kan, cuma kalau aku sih tipenya kayak gitu. Mungkin intelektual muda. Benar banget, mungkin intelektual muda ada pendapatnya masing-masing tentang tipe yang to-do list atau tipe yang mengerjakan di hari H. Betul. Nah tadi Mbak Evi juga udah ngomong kalau Mbak Evi itu sebenarnya nggak to-do list banget tapi nggak hari H banget ya Mbak. Iya benar, setengah-setengah. Jadi setengah-setengah apa seimbang lah, Seimbang. tergantung tugas. Nah karena Mbak Evi tadi jawab gitu aku jadi penasaran, Mbak Evi ini orangnya yang perfeksionis atau realistis? Karena biasanya kan kalau yang kita tahu orang perfeksionis itu kan pokoknya harus perfect. Jadi Iya, mereka benar. buat to-do list dulu atau mereka buat rencana yang udah kayak 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Tapi kalau orang realistis yang kayak ngalir aja. Iya, ngalir. Iya gak sih? Iya. Yang udah kerjain yang kalau ada depan mata baru dikerjain, kalau masih lama ya nanti aja, bener kan? Nah kalau Mbak Evi sendiri nih orangnya gimana nih? Yang perfeksionis kah? Harus benar-benar bisa? Soalnya kan kalau kita tahu atlet biasanya perfeksionis ya Mbak. Kayak Ya, atlet tuh kan biasanya ya. biasanya punya pencapaian atau targetnya sendiri kan. Tapi Mbak Evi ini kayaknya unik nih. Mbak Evi lebih yang realistis atau yang perfeksionis nih? Kalau aku sih dulu sebelum kuliah aku orangnya agak perfeksionis. Yep. Lagi buat latihan-latihan gitu. Tapi makin kesini kayaknya lebih ke realistis sih. Jadi kalau misal kadang kan jadwal kuliah itu tiap semester ganti-ganti. Jadi untuk latihan, oke, kalau dulu pokoknya jam segini harus latihan, jam segini harus kuliah gitu kan. Kalau sekarang mungkin lebih ngalir aja. Tergantung jadwal gitu. Iya, benar, lebih ke realistis sih kalau sekarang. Tapi kayak ada kesusahan gak sih Mbak buat menyeimbangkan jadwal itu? Ya jelas sih itu pasti ada kesusahan, apalagi kalau pas kayak aku dulu awalnya masuk kuliah masih kayak perfeksionis gitu kan. Jadi pokoknya kalau nggak gini aku kayak nggak nyaman gitu. Tapi makin lama mungkin nggak harus sekaku itu, jadi mulailah di oke, agak yang ngalir aja sih. Kalau misal ini nggak bisa kayak gini ya udah nanti juga bisa gitu. Berarti kayak ngikutin perubahan aja yang ada Iya, ya, betul. menyesuaikan gitu Iya. ya Mbak. Tapi Mbak aku jadi penasaran nih. Mbak ini sampai sekarang ada jadwal latihan pasti, maksudnya jadwal latihan tetap itu tiap hari apa, tiap jam berapa ada? Iya ada. Tiap hari apa tuh Mbak kalau boleh tahu? Kalau aku setiap pagi, setiap hari, jadi dari hari Senin sampai Sabtu, ya itu pagi. Hari ini Dari- berarti tadi latihan Mbak? Iya, aku tadi pagi latihan. Itu setiap hari, terus nanti sore habis kuliah aku ada latihan juga. Tepuk tangan dulu lagi semuanya. Gak capek Mbak? Capek sih, bilang capek ya capek Iya, ya? capek. Jadi untuk bangsa, waduh, untuk bangsa dan negara dan untuk kampus. Apa sih yang enggak? Bener nggak? Betul. Dan aku mau nanya juga nih Mbak, kalau menurut Mbak Evi sendiri kalau yang tipe realistis yang ya udahlah gitu kan, kayak semengalir itu aja, itu kayak ada nggak sih kayak bahayanya juga gitu? Oh ya ada. Kadang kayak gimana ya? Misal kita berangkat kuliah gitu kan, tapi ternyata kan kita nggak ngelis, semuanya kayak nggak kepikiran nanti kedepannya gimana. Tapi ternyata nggak berjalan sesuai keinginan gitu kan. Terus, aduh, jadi kayak kacau semua gitu sih. Itu lebih yang aku baca lebih ke ceroboh ya. Misalnya kan Iya, dia nggak benar. menyiapkan plan-plan selainnya. Misalnya dia cuma di palanya plan A, tapi Iya. tiba-tiba ada kejadian yang nggak terduga, Benar. dia jadi bingung gitu kan harus kayak Iya. gimana. Iya benar banget sih. Tapi menurut aku ya Cak, kalau misalnya perfeksionis dan realistis itu ada kelebihan dan kelemahannya sendiri. Betul. Kalau kelebihannya nih menurut aku yang perfeksionis pasti dia lebih terjadwal, lebih tahu target dan lebih apa ya, lebih bisa membaca dia nih udah di mana. Iya. Misalnya target dia, kalau misalnya di contoh Mbak Evi sekali lagi, misalnya targetnya untuk mendapatkan medali emas di perlombaan gitu Mbak. Nah kalau perfeksionis tuh kayaknya dia tuh udah ngebuat ininya loh, ngebuat step by stepnya untuk mendapatkan medali emas, misalnya dengan latihan apa, dengan misalnya harus diet atau apapun itu ya. Nah kalau perfeksionis tuh jadi dia udah tahu nih, dia udah di step mana untuk sampai di targetnya. Tapi kalau realistis, kelebihannya menurut aku dia tuh lebih kreatif atau lebih bebas gitu, Menyesuaikan, lebih fleksibel lebih ya. adaptatif, Betul. adaptasinya lebih tinggi lah. Jadi dia nggak terpaku atau tertahan dengan satu step atau step selanjutnya gitu. Iya. Jadi lebih banyak kemungkinan yang masuk. Kalau kekurangannya, kalau profesionis ya jelas. Misalnya dia buat to-do list nih, menurut aku ya, to-do listnya misalnya ada di latihan pagi.
misal kalau latihan paginya udah nggak jalan, menurut aku pasti selanjutnya jadi apa ya, jadi bingung gitu atau jadi rancu. Soalnya rata-rata orang perfeksionis tuh dia tuh kalau misalnya ada satu yang nggak sesuai dengan yang dia inginkan ya Mbak, biasanya dia langsung apa ya, langsung pusing gitu, langsung stres gitu, langsung burn out lah biasanya. Tapi kalau realistis, kekurangannya tadi yang sesuai sama Mbak Evi bilang, aku juga setuju banget. Kalau misalnya orang realistis itu kalau ada sesuatu kejadian yang nggak terduga-duga atau misalnya kejadian mendadak, ya pasti udah kacau lah itu. Maksudnya udah bingung lah harus ngapain. Soalnya dia nggak nyiapin plan atau nggak nyiapin step by step tentang kejadian itu. Gitu sih, Cak. Kalau Mbak Evi sendiri, tapi ya Mbak, selama Mbak Evi dulu-dulu mungkin ya awal-awal kuliah tadi, itu kan bisa dibilang perfeksionis gitu. Iya. Nah, kayak keuntungan dengan menjalani itu tuh Mbak Evi ada nggak sih? Atau kayak pernah nggak waktu itu Mbak Evi udah nge-planning bahwa tapi ternyata nggak nggak sesuai juga. Tapi padahal Mbak Evi udah nge-planning, itu biasanya gimana Mbak? Itu kayaknya sering juga sih. Jadi makanya itu aku kayak lebih ke selanjutnya lebih ke realistis sih. Kalau misalnya kayak latihan gitu kan, sama yang dibilang tadi, kalau ternyata nggak sesuai sama apa yang udah kita rencanakan, itu jadi kayak kedepannya nggak mood lagi karena udah nggak sesuai sama yang kita rencanakan tadi gitu sih. Malah jadi kayak ngeganggu mood buat sehari ke depannya itu ya berarti ya. Benar. Nah, benar banget kata Mbak Evi juga tadi. Mbak Evi juga kebetulan setuju sama aku ya, Cak. Misalnya yang perfeksionis tuh kalau misalnya satu udah nggak jalan, pasti kedepannya udah nggak mood kan ya Mbak? Udah malas lah ibaratnya untuk ngelanjutin hal itu. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang perfeksionis, tentang realistis, tentang to-do list, dan juga tentang yang ngerjainnya spontan boy nih. Nah, sekarang nih aku sama Mbak sama Caca sama Mbak Evi juga intelektual muda mau apa ya, kasih lihat cuplikan-cuplikan gitu. Cuplikan tentang apa, Cak? Tentang kegiatan Mbak Evi mungkin waktu lagi ikut perlombaan, tentang pencapaian-pencapaian yang udah Mbak Evi dapatkan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Evi. Ini teman-teman kita tuh bisa lihat, prestasi dunia atlet para atletik. Ini kira-kira kapan nih Mbak? Ini 2019. Di Dubai, 2019 di Dubai ya? Iya. Yang Mbak katanya memecahkan rekor dunia, iya bukan? Ini ya rekor dunia tapi di kelasnya, di klasifikasinya. Jadi kita ada klasifikasi jenis-jenis. Ini kan ada yang pakai kaki palsu, terus ada yang kalau di kelasku sebenarnya kita beda klasifikasi sih. Jadi untuk yang kategori kaki, untuk disabilitas kaki itu ada yang pakai kaki palsu. Terus ada yang mungkin lemah di kaki, tapi nanti udah diperiksa sama dokter, mereka bisa tanding bareng gitu. Tapi dengan syarat mungkin kayak namanya poin, nanti ada poinnya juga. Banyak lah ininya. Oh, jadi penjelasannya. Para atletik ini nggak semua serta-merta semua langsung bisa main gitu ya, ada klasifikasinya lagi di dalam. Oke. Dan ini juga ketemu Pak Ganjar ya, Mbak? Iya. Ini tahun berapa ya? Saking banyak juaranya nih kayaknya sampai lupa nih. Ini kayaknya pas masih SMA. Waduh. Mbak Evi asli Solo tuh apa? Aku Boyolali. Oh, Boyolali. Ya, oh, ini Mbak Evi pas masih SMA medali emas. Yang 2019 tadi ya Mbak? Apa 2000? Ini 2018 kayaknya atau 2017 ya. 2018. Iya, masih SMA banget mukanya sebenarnya. Masih muda-muda belia. Oh, ini teman-teman Mbak Evi yang ikut. Oh, ini pelatih atau apa Mbak? Ini ketua. Jadi NPC itu kan ada kalau di non difabel itu kayak KONI. Jadi NPC itu ada yang dari daerah, NPC Jawa Tengah, NPC Indonesia untuk yang pusat. Jadi kalau ibu tadi Bu Osrita itu beliau ketua dari NPC Jawa Tengah. Oke. Dia ketua NPC Jawa Tengah berarti. Iya. Berarti kayak dari para atlet ini juga kayak dapat pengalaman banyak banget dan ketemu orang-orang baru banget ya Mbak berarti. Iya benar. Dan ketemunya pasti orang-orang hebat juga, Cak. Betul. Tadi ada Pak Ganjar. Mungkin teman-teman Mbak Evi juga atlet-atlet lain kan juga salah satu orang-orang hebat mungkin. Iya gak? Betul banget. Nah, aku penasaran juga Kita balik ke topik tadi lagi ya, Mbak. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu. Aku penasaran sama Mbak Evi. Mbak Evi gimana sih Mbak rasanya pengalamannya kayak 2019 yang tadi aku udah baca di website di Google ya. Mbak Evi di Dubai kalau nggak salah. Juara mendapat medali emas dan bisa tercepat gitu. Itu perasaannya bangga campur aduk atau kayak
pengen sombong karena kalau aku jadi Mbak Evi jujur udah sombong. Udah di langit ya. Udah di langit. Kalau Mbak Evi gimana nih kira-kira? Itu 2019 kebetulan aku lagi sakit waktu itu. Jadi kayak nggak expect sih. Terus kalau perasaannya sih ya itu tadi. Pasti senang ya? Ya senang pasti. Tapi kayak nggak nyangka gitu sih. Karena itu juga pasti lawannya atlet-atlet terbaik dari Masing-masing Iya. negara. dari masing-masing negara juga kan. Jadi yang pasti nggak gampang, harus butuh kerja keras, pengorbanan yang Iya. Mbak Evi udah buktiin dengan mendapatkan medali emas tadi. Agak sempat di luar Nurul gitu ya, Mbak? Iya. Iya benar juga Gak sih. habis Fikri. Tapi kalau atletik itu kan bisa dibilang kayak olahraga terukur gitu kan. Iya. Jadi misal dari Indonesia gitu waktunya berapa, 100 meternya, terus dari negara mana itu berapa. Jadi kita bisa tahu ancamannya itu dari negara mana, kemungkinan saingan terberat dari negara mana gitu sih. Kalau dibilang nggak terduga itu sebenarnya nggak juga, karena kita juga udah bisa ngukur Ngira-ngira gitu ya. Oh iya benar, jadi berarti Kan ada maksudnya Mbak jadi kayak udah tahu nih ini, yang paling cepat biasanya yang ini nih. Iya. Jadi kita udah antisipasi gimana caranya ngalahin si dianya gitu. Oke. Dan yang biasanya tanda kutip lambat atau misalnya paling belakang, jadi nggak usah nggak terlalu dipikirin atau gimana? Itu juga nggak juga sih, karena kadang juga itu hal yang nggak terduga. Ada kuda hitam ya Iya, berarti. mungkin di pertandingan sebelumnya atau di catatan waktunya dia, di historinya dia tuh waktunya kurang bagus, tapi pas di pertandingan itu tiba-tiba dia naik, itu juga sering Banyak terjadi. sering kayak gitu ya Mbak. Jadi Pasti terjadi unexpected things Iya. gitu. Ya dan tapi apa Mbak? oke, tapi itu kayak jarang sih. Iya. Dan biasanya orang realistis kayak gitu pusing tuh. Kita kembali lagi tadi. Karena ada pelatih tadi ya. Karena biasanya kalau orang realistis kayak gitu tuh udah Kacar-kacir. iya udah kacar-kacir. Kalau orang profesionalis biasanya dia udah buat segala rencana, mau plan A, plan B, plan C, bahkan sampai Z. Mereka udah siapin kalau misalnya nih tiba-tiba di paling depan harus ngapain. Nanti yang tiba-tiba yang cepat ini beneran paling depan kita harus ngapain. Biasanya kalau orang profesionalis tuh udah Strategi. strategi. Berarti kalau untuk kayak strategi di lari ini berarti kayak Mbak Evi itu lebih ke kayak disusun rencananya gitu ya? Itu sebenarnya Apa lebih ngalir? Itu lebih ke tugas pelatih sih biasanya. Oh, gitu. Jadi kita cuma dikasih program latihan, nanti dijalanin gitu. Jadi nanti biasanya pelatih, kamu nambah di berapa meter terakhir. Jadi di berapa meter gitu tahan aja dulu, jangan Jangan yang di-push. ngabisin, ya gitu sih. Oh, Jadi kita lebih ke nurut sama pelatih. Tapi Mbak Evi pernah ikut ini nggak Mbak lomba yang aku sering lihat tuh? Aku yang paling suka kalau atletik kaca itu lomba yang estafet tongkat itu loh yang Estafet, bertiga iya, berempat ya? berempat. Jadi dia pernah nggak Mbak ikut lomba itu? Aku ada pernah sih 2 kali kalau nggak salah. 100 meter kali 4 ya. Iya 100 meter kali 4. Iya. Nah menurut Mbak dari kan pasti Mbak 100 meter pernah, Iya. 200 meter sprinter lah. Terus yang estafet pernah. Menurut Mbak ini yang paling seru, quote and quote paling apa ya, paling seru dan paling menantang gitu yang mana nih Mbak? Yang berapa ratus? Iya, kalau paling seru sih sebenarnya paling menantang apa yang paling seru nih? Oh beda ya, ada dua nih. Coba yang paling seru dulu deh, baru paling menantang. Yang paling nanti. seru itu ya jelas 100 meter karena itu kan cepet, kita nggak banyak waktu mikir. Oke. Jadi pokoknya mau lari model apa aja yang penting cepet gitu sih. Tapi kalau ada satu kesalahan itu udah Iya, resikonya fatal banget. udah fatal banget ya. Soalnya kan dia track ini Iya, cuma lurus, set ya. gitu doang. Kalau yang menantang yang mana? Kalau yang menantang sih itu tadi ada 2 sih, 400 sama estafet. Kalau yang 400 itu kan karena jauh ya. Kalau 100 meter itu kan oke, kita mungkin capek tapi nggak secapek ke yang 400. Tapi kalau untuk yang estafet itu karena kerja tim kan, kita kayak harus apa ya, menyesuaikan sama teman satu tim kayak Iya. gitu, harus menjaga mood biar nggak kacau gitu Jadi ke sih. teamwork berarti ya. Iya benar. Oke. Oke, kita balik lagi ya ke topik yang kita tadi back ya. to the topik Mbak. Udah intermezzo udah Terlalu cukup seru. panjang nih. Aduh, kalau mau nanya bisa 2 jam 3 Iya, jam ya kayaknya. betul, Terlalu banyak durasi. yang bisa ceritain Mbak Evi. Bener banget. Oke. Nah, Lanjut, Ca. kalau misalkan balik lagi ke topik nih ya, Mbak. Kita bahas yang tipe realistis itu tadi. Oke. Kayak biasanya kan kalau tipe realistis tuh ibaratnya kayak harus jadi Roro Jonggrang dalam Oh, iya. malam gitu loh. Kayak harus menyelesaikan tugas atau mungkin tudusnya yang belum terselesaikan gitu. Mbak Evi pernah nggak kayak yang sampai udah dadakan banget nih kayak wah harus dikerjain banget nih malam ini gitu.
Oh itu tuh tugas ya. Oh, lebih ke tugas sih. Ya sering sih kayak semester kemarin itu ada tugas. Sebenarnya tugasnya udah dikasih dari lama, tapi kayak kayaknya ini aku bisa dia 1 malam aja gitu. Terus nanti besok deadline malam ini dikerjain, terus kayak udah mepet banget, apa kopas aja gitu sih Emang ini ya kadang menantang justru kayak gitu ya. karena kita kan kayak pasti bisa menemukan solusi di saat-saat genting gitu sih. Itu bener kalau kepepet ya Mbak. Kalau kepepet. Tapi ya Ca, kalau misalnya tipe yang spontan ya, yang uhuy tadi. Bener. Tipe spontan uhuy ini nih, apa ya? Menurut aku, kalau aku pribadi itu kekurangannya banyak banget. Apa bener-bener, kayak tadi Mbak Evi juga bilang, kalau spontan kadang-kadang tuh ya lebih menantang, emang lebih. Tapi challenging gitu. Tapi juga biasanya yang spontan tuh kerjainnya nggak tahu gimana, bisa lebih cepat dan hasilnya juga nggak jelek gitu, paham nggak maksudnya? Kalau yang udah panjang waktunya biasanya hasilnya ya udah biasa aja, kurang puas. Iya, gitu kalau ya. yang spontan tuh biasanya hasilnya kayak lebih, soalnya mungkin otak kita lebih ini ya, lebih apa ya, lebih fokus. sat-sat, lebih encer gitu Iya, ya. lebih encer. Tapi ya yang tadi aku bilang sih, biasanya tipe realistis ini nggak bisa apa ya, nggak bisa terkena kejadian-kejadian yang baru atau kejadian yang mendadak. Biasanya mereka udah kacau lah. Bisa jadi mereka nggak bisa menghadapi kejadian itu, bisa jadi juga mereka lupa tentang apa yang udah mereka ingat yang harusnya mereka ingat tentang tugas atau apapun yang mereka lakukan sebelumnya. Gitu sih, Ca. Benar. Nah, sekarang kita ngomongin yang apa lagi? To-do list lagi atau mau masih yang ini nih? Masih yang spontan ini? Spontan kayaknya udah cukup ya, karena itu kayak lebih ke ngalir aja ya, udah nggak sih? Iya sih, kayak ya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama mahasiswa pasti pernah mengalami ini. Nggak mahasiswa doang, kayak Semua orang pernah gitu nggak sih Mbak? Iya. Tapi kalau yang realistis ini nggak bisa dibilang jelek juga, ada baik dan juga ada buruknya. Jadi ya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan teman-teman masing-masing lah. Nah, kebetulan nih kita juga harus tanya teman-teman nih. Teman-teman kira-kira kalau yang realistis ini setuju atau teman-teman tuh malah menghindari gitu? Bener kan? Benar, karena kayaknya biasanya ya kalau misalkan mahasiswa kayak kita ya yang tipe realistis ini. Benar. Nah, sekarang kita balik lagi ke to-do list lagi. Yes. Yang perfeksionis lah intinya. Biasanya orang-orang to-do list itu yang aku tahu ya, Ca atau Mbak Evi, orang-orang yang sangat-sangat teratur, terorganisir, dan biasanya mereka tuh orang-orang yang sangat ambisius. Pokoknya mereka udah target. Mereka di pikirannya target. Nah, kalau Mbak Evi sendiri, Mbak Evi itu punya pendapat apa atau perspektif apa tentang to-do list atau orang perfeksionis ini nih? Kalau menurutku sih orang yang perfeksionis atau yang to-do list tadi itu keren sih, karena mereka udah merencanakan dan mau nggak mau harus dijalanin. Pokoknya udah teratur gitu kan, dan ada targetnya. Berarti mereka udah tahu nih apa yang harus dicapai dan apa yang nggak harusnya mereka lakuin. Jadi udah dipisah-pisahin gitu sih. Terus kalau buat kekurangannya itu pasti ada kan. Kayak mungkin moodnya bisa hancur kalau misal nggak berjalan sama yang dia mau. Tapi ya itu tadi, dia pasti punya plan untuk selanjutnya lagi gitu sih. Maksudnya orang-orang yang kayak gitu biasanya nggak mau waktunya kebuang habis sia-sia ya Mbak? Iya benar, setuju. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh, makanya aku bilang biasanya atlet atau misalnya orang-orang yang punya target-target lah, orang yang hidup by target atau by goals. Kayak paling gampang contohnya atlet tuh pasti biasanya orang-orang yang profesional atau biasanya ngebuat to-do list ini teman-teman. Bener kan? Dan sebenarnya to-do list juga bagus sih, Mbak Evi dan Caca. To-do list itu bagus menurutku buat skala prioritas gitu. Jadi kita tahu step mana yang harus dikerjain duluan, step mana yang bisa dikerjain agak belakangan. Agak dikesampingin dulu ya. Yang tadi Mbak Evi juga bilang, jadi tahu yang mana skala prioritas, yang mana yang harus dikerjain duluan, mana yang belakangan. Gitu sih. Bener banget. Pokoknya intinya kayak kalau bisa ya lebih baik dibuat to-do list dulu ya Mbak. Kalau apapun yang akan kita kerjakan nantinya gitu kan, agar lebih tertata juga, mungkin lebih teratur, kerjanya lebih enak gitu. Maksudnya nggak ada salahnya juga kita buat to-do list gitu. Nah, gimana buat teman-teman? Apa teman-teman pernah jadi orang yang merasakan perfeksionis?
ini Boleh banget langsung nanti di komen. drop gitu. your opinion. Nah sekarang apa nih Cak? Apa ya? Sekarang kita bakal mendengar langsung closing statement. Mungkin Mbak Evi punya closing statement tentang website ini, atau mungkin tentang untuk mahasiswa-mahasiswa UNS untuk berprestasi, Visipnya visip mungkin, atau mungkin Mbak Evi punya pandangan-pandangan tentang apapun lah yang Mbak Evi pengen berikan. Sharing. Oke. Jadi kalau menurutku selama perbincangan ini aku jadi agak termotivasi ya kalau ternyata buat to-do list itu juga penting daripada enggak juga sih sebenarnya, dua-duanya bagus, tapi kayak oh mungkin iya ya aku harusnya buat to-do list juga gitu. Buat teman-teman mahasiswa UNS khususnya FISIP, terus berkarya, terus melakukan apa yang kalian suka, terus mengeksplor apa yang menjadi hobi kalian, passion kalian, terus juga harus jangan lupa semangat kuliah. Oke. Itu betul. Mungkin untuk Mbak Evi juga kan udah semester 5. betul. Itu lagi Benar. hektik-hektiknya. Caca punya pesan buat Mbak Evi ya, Ca. Semangat Mbak Evi buat menjadi student atlet ya bisa dibilang ya, dengan berkuliah dan juga berjuang kegiatan sebagai atletiknya. Semoga sukses terus, bisa mendapatkan medali-medali atau juara-juara di kejuaraan selanjutnya mungkin. Bisa membanggakan diri sendiri juga. Bener banget, keluarga, kampus, dan juga bahkan bangsa Indonesia. Nah teman-teman intelektual muda, tadi Mbak Evi udah kasih closing statementnya nih. Benar kata Mbak Evi, kalau bisa sih menurut aku ya, ini bisa ngurang-ngurangin sedikit realistisnya atau spontannya. Intelektual muda bisa mulai buat to-do list, karena menurut aku sebagai mahasiswa itu lebih butuh yang terarah dan terorganisir. Betul. Benar gak, Cak? Boleh emang kita menyesuaikan keadaan, tapi alangkah lebih baiknya kita punya ibaratnya punya jalur khusus yang dulu tertatanya dulu gitu ya, Mbak. Bener banget. Jadi agendanya teman-teman ini bisa terlaksana semua, walaupun to-do list ribet, tapi pas sudah ada to-do listnya jadi satset. Betul. Bisa juga nih ya. Akhirnya satset. Bener ya, Cak? Oke, tadi udah closing statement, kita juga udah Closing statement. kita juga udah kasih closing statement. Kita mau ucapin terima kasih Betul. buat Mbak Evi yang udah Terima kasih banyak, Mbak Evi. menyempatkan waktunya ke sini. Benar. Abis ini Mbak Evi kelas loh. Iya, abis ini Mbak Evi kelas, selamat Mbak Evi Selamat ya, kelasnya. Mbak Evi. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe YouTube FISIP UNS. Don't forget like and subscribe, itu dari tulisannya. Benar banget. Mungkin Mbak Evi punya Instagram atau punya sosial media mau di follow sama? Ada, boleh follow di Instagram karisma_et. Nah, ingat tuh karisma_et. Caca mau di follow IG-nya Caca? Nggak. Aku mau. Mungkin teman-teman bisa. Oke, kalau gitu apa Cak? Kita closing aja Mbak Evi ya. Oke, dadah semua teman-teman. Dadah semuanya. Terima kasih. Bye.